Baik, memang betul membuktikan bahwa FKG ini punya kontribusi yang besar dan punya anggapan dari sebagian besar adalah salah satu fakultas yang memiliki marwah yang sangat terhormat karena dedikasi alumni, guru besar, serta juga para dosen dan pendidiknya. Untuk itu salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, hari ini kita akan masuk ke sesi Inspiring Talk Show, yang mana topiknya sangat menarik sekali. Kita akan berbicara mengenai dentist as an entrepreneur, yang mana ini memang harus dimiliki semangat kita semua. Tidak hanya sebagai dentist, tapi juga punya peluang untuk membuka kerjasama, membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Seperti hal yang dilakukan oleh senior kita Pak CT beserta Ibu Anita dengan CT Arsanya. Beri applause untuk narasumber kita yang luar biasa. Baik, langsung saja kita akan mengundang tamu-tamu istimewa kita yang akan duduk di sofa putih. Prof Haris, karena di tahun politik warna kursi tidak boleh berwarna, jadi warnanya sesuai dengan Prof Haris, warnanya netral, warna putih ya. Baik, kita mengundang dengan hormat Profesor Hairul Tanjung untuk bergabung bersama saya di sesi Inspiring Talk Show. Silakan Prof. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Baik, selanjutnya kita juga akan mengundang ini salah satu sosok alumni yang inspirasi, sukses menduduki jabatan tertinggi di birokrasi, betul di S1 ya, dokter ya. Langsung saja kita sambut Dr. Haryati Anaya untuk bergabung bersama kita. Silakan untuk bergabung. Kalau saya lihat dari raut wajah Bapak Ibu para dokter sudah mulai bertanya, apakah undang-undang kesehatan yang baru menguntungkan bagi para dokter? Dan bagaimana dengan izin pembuatan klinik? Apakah makin mudah atau justru makin sulit? Kita lihat juga semuanya senior kita gitu ya. Baik, selain Dr. Haryati juga telah hadir bersama saya di kesempatan kali ini, yang paling muda, ya, paling cantik, dan ini merepresentasikan anak muda Indonesia. Kita sambut alumni kita Dr. Aini untuk dapat bergabung bersama kita. Itu sudah amazing ya, punya 27 klinik ya dok ya. Dan Pak CT, Bu Ade, ini hanya satu dari sekian banyak alumni kita yang sukses membangun klinik. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa pada hari di era Society 5.0, yang mana kita berhadapan bukan lagi human to human, body to body, tapi kita berhadapan human to AI. Pertanyaannya, siapkah kita atau justru kita yang ketinggalan? Ini yang harus kita bahas. Baik, tadi karena Prof sudah membuka perbincangan kita, saya tertarik ke Bu Ade. Bu Ade tadi mentang-mentang saya bilang undang-undang kesehatan langsung buka loh undang-undangnya ya. Bu Ade, kita bicara tentang dokter, kemudian punya peluang untuk menjadi seorang wirausaha, pasti akan diawali yang namanya perizinan. Tadi saya banyak titipan pertanyaan. Mas Rizka tanyain dong ke Bu Dirjen, sekarang tuh izin bikin klinik makin susah apa makin sulit sih dengan undang-undang yang baru? Nah, monggo silakan Bu Ade untuk membukanya Bu Ade. Terima kasih. Pertama-tama tentunya senang sekali ya bisa pulang kampung gitu. Diundang oleh Ibu Dekan, ketemu dengan para dosen-dosen kami dulu gitu ya, untuk sharing. Memang kita sedang melakukan berbagai transformasi kesehatan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah berhasil mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan tahun 2023 ini, yang ini adalah mungkin undang-undang tercepat ya yang dibuat ya, Mas ya. 3 bulan kita menyelesaikan, mungkin 3 bulan itu kami nggak pulang-pulang gitu ya. Disetrap terus gitu ya. Tetapi tujuannya Pak Menteri adalah untuk bisa memberikan kemudahan. Kemudahan baik itu kemudahan dalam hal perizinan dokter maupun dalam membuka klinik. Jadi tentunya tadi yang ditanyakan Mas Reza bahwa kita memang akan mempermudah. Kenapa? Karena kalau semakin banyak klinik, semakin banyak dokter, yang diuntungkan siapa? Kan masyarakat ya. Kalau dulu ceritanya makin susah dokter makin bagus, padahal enggak. Makanya dokter sedikit, dokter gigi sedikit, kemudian jadilah kata Pak Hairul tadi ini, bahwa kalau kita ngelihat dosen dulu, ngelihat dokter itu udah kayak ngelihat dewa gitu kan. Nah kalau di luar negeri udah nggak seperti itu, karena dokter gigi semua udah sama, karena mereka jumlahnya juga sama dan
semua dokter dan dokter gigi harus berjiwa entrepreneurship yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tadi jawabannya kita permudah untuk izin klinik. Baik, boleh sekarang kita ke Dokter Aini. Aduh, ini kalau senyum pengusahanya beda ya gitu ya. Dokter mungkin bisa disampaikan dok, ini menjadi inspirasi bagi semua para dokter gigi muda. Di sini saya lihat juga banyak sekali ada mahasiswa PDGS. Tentunya nanti suatu impian ingin membuka usaha atau ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak, terutama bagi para sejawatnya. Karena tidak semua orang beruntung untuk membuka klinik itu sendiri. Bisa diceritakan awal ide atau latar belakang tertarik untuk berbisnis klinik ini seperti apa? Ya, terima kasih Pak Reska. Sebelumnya mungkin saya terima kasih banyak. Panggil Mas juga boleh kalau dok, jangan panggil Bapak gitu ya. Kayaknya boros banget gitu bukannya ya. Nanti Pak Citi dipanggilnya abang kebalik jadi. Oh gitu. Kembali ke topik. Oke. Iya, jadi terima kasih. Sebelumnya sebenarnya disclaimer dulu ya, saya soalnya sebenarnya junior banget ya. Jadi ini berdasarkan sebenarnya benar-benar pengalaman saya yang sebenarnya saat ini saya masih belajar terus gitu. Nah untuk awal sebenarnya saya tuh nggak muluk-muluk ya. Mungkin saya cerita sedikit gitu ya. Saya tuh anak daerah Mas Reska. Jadi saya dari Kalimantan, diterima di FKGU itu udah alhamdulillah banget karena satu pulau saya aja yang keterima. Terus keterimanya PMDK, jadi PPKB tanpa tes gitu ya. Nah pada waktu lulus saya sebenarnya motivasinya adalah kepengen gak jadi beban orang tua sebenarnya. Gak ingin menyusahkan orang tua, ngekos di sini kepengen bisa bayar kosan sendiri. Sebenarnya as simple as that gitu. Jadi waktu itu saya baru awal kuliah spesialis kok saya lihat, aduh lumayan juga orang tua saya mesti bayarin biaya sekolah karena keluarga saya benar-benar biasa aja gitu. Jadi saya berusaha, udah deh saya door to door cari waktu itu apotik Mas Reska. Jadi cari apotik yang mau terima saya praktek sebagai dokter gigi di lantai 2-nya gitu. Nah sebenarnya bermula dari situ sih. Jadi awalnya kepengen bisa mandiri, kemudian ternyata setelah dijalanin, nah saya tipenya orang yang mulai aja dulu, nanti kalau ada masalah di belakang ya udah hadapin gitu. Nah jadi saya mulai aja dulu, dibantu support sama teman-teman juga, kemudian sama keluarga juga. Alhamdulillah responnya bagus gitu. Itu tahun berapa dok waktu itu pertama kali? Itu tahun 2009. Jadi 2009. Saya baru lulus 2 tahun waktu itu. Lagi ngambil spesialis juga. Jadi pagi saya sekolah nih spesialis. Sore saya kerja, saya kunci dulu tuh ruangan praktek saya nyapu ngepel Mas Reska karena belum punya perawat dulu gitu. Jadi benar-benar belum bisa hire karyawan, saya kerjain dulu semua sendiri gitu. Baik, boleh kita beri applause dong. Dan ini motif teman-teman yang menempuh pendidikan sarjana kedokteran gigi ya. Jadi kalau pulang kuliah contohlah dokter Aini, langsung bekerja, jangan main TikTok aja gitu ya. Oke, terima kasih dokter Aini untuk membuka statementnya. Nah sekarang kita ke Pak CT. Pak, saya mengikuti betul perkembangan Pak CT Pak karena background saya seorang jurnalis. Saya beberapa kali menulis artikel untuk TVRI Pak saat itu waktu Bapak Menko. Salah satunya waktu itu Indonesia berada di krisis global ya Pak ya. Dan di sana salah satu orang yang bicaranya sangat keras itu adalah Pak CT. Indonesia harus mampu bertahan dalam kondisi apapun. Kok bisa ya Pak dokter gigi belajar geopolitik dan ekonomi nih Pak? Mungkin bisa sharing dulu nih Pak. Ini saya pengen tahu nih ilmunya di mana nih carinya nih Pak ya. Ya, jadi sebenarnya saya itu memulai bisnis itu dari UI, dari FKG. Ya, dari mulai dari jual buku buat asisten praktikum sampai jual kaos, jual stiker, jual tas, jual alat-alat dan bahan kedokteran gigi. Ini teman-teman semua waktu itu ikut juga bersama saya ya, sampai akhirnya bisa punya namanya itu toko jual alat-alat dan bahan kedokteran gigi di luar kampus, tapi bangkrut. Kenapa? Karena teman-teman itu puluhan orang selalu nongkrong di situ siang ke malam.
Jadi siang makan siangnya di situ, kita mesti beli, malam makan malamnya di situ, ya. Akhirnya besar pasak dari tiang, ya, bangkrut itu toko, ya. Udah kita tutup, gitu. Ya, ini saksi-saksinya ada juga semua di sini. Ya, jadi ya udah akhirnya saya jalanin bisnis sendiri, sudah tidak lagi tergantung sama teman-teman di kampus. Jadi karena ini juga saya mesti ingetin ke teman-teman. Peristiwa bisnis adalah peristiwa individu. Dia bukan peristiwa kelompok. Ya, jadi memang kalau kelompok kita buat senang-senang aja. Di kampus itu dulu kita punya untuk itu semua merasakan. Jadi kalau makan di kantin itu nggak ada yang pernah keluarin duit itu. Ya, terus kalau punya kaos itu satu beli kaos semua kaosnya seragam gitu. Jadi itu peristiwa kelompok. Ya, buat senang-senang oke, tapi buat bisnis ya ternyata tidak bisa. Jadi bisnis adalah peristiwa individu, bukan peristiwa kelompok. Nah, jadi saya setelah mulai dari kampus, keluar dari kampus mulai berbisnis sampai akhirnya mulai pinjam uang pada bank. Nah, pada waktu pinjam uang pada bank itu harus bikin balance sheet, bikin neraca. Nah, saya kan nggak ngerti, dokter gigi mana ngerti bikin neraca kan? Akhirnya saya bikinlah neraca gitu. Nah, bodohnya saya pada waktu itu, saya besarin itu neraca, tapi yang saya besarin di sisi liabilitiesnya, bukan di sisi asetnya. Sampai banknya bilang, ini nggak bisa kalau begini gitu. Ya, ini salah. Wah, berarti saya mesti sekolah lagi. Nah, makanya saya sekolah lagi ngambil MBA. Nah, disitulah saya belajar mulai masuk belajar tentang masalah ekonomi. Dan sejarah kehidupan saya membawa akhirnya jadi saya lebih dikenal sebagai seorang ekonom daripada seorang dokter gigi. Tapi paling enggak bangga juga lah ada dokter gigi yang pernah ngurus ekonomi di Republik ini. Harus bisa melakukan pembinaan dan pengawasan ke seluruh tenaga kesehatan, termasuk tenaga medis seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, jadi ini juga sebenarnya saya mau bilang, Mas Reska, ini mungkin satu kebanggaan sendiri ya, dokter gigi mengurusi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Saya mungkin mau menyampaikan ini, Mas Reska, yang paling penting. Pada saat saya pertama kali ditunjuk sebagai Dirjen Tenaga Kesehatan, sebelumnya saya di kefarmasian, dokter spesialis semua itu pada menghadap Pak Menteri, ya, karena dokter gigi itu kan dibilangnya second layer, second class, gitu ya. Disampaikan pada tempat Pak Menteri, dokter spesialis dewa-dewa. Mereka bilang, Pak Menteri, kenapa harus dokter gigi? Masih banyak dokter yang lebih pantas jadi Dirjen Tenaga Kesehatan. Jadi pada saat itu Pak Menteri bilang, oke, kamu jalan aja. Pak Menteri bilang, tunjukkan bahwa dokter gigi itu mampu, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau dilihat apakah mudah? Nggak mudah, Mas, gitu. Sebelumnya saya di kefarmasian, orang farmasi itu sebel banget. Kenapa bisa Dirjen Farmakes itu dokter gigi, padahal itu rumahnya farmasi. Nah, waktu saya di Dirjen Nakes, dokter-dokter itu pada sangat gak happy dengan saya. Tapi akhirnya ya jiwa entrepreneurship birokrat itu berbeda sama Pak Hairul ya. Kalau saya harus melihat bagaimana peluang saya untuk mendekati profesor-profesor, bagaimana saya bisa melakukan pendekatan sehingga mereka bisa paham dengan semua yang ada, terutama di Undang-Undang Nomor 7 ini, sampai akhirnya sekarang mereka tidak pernah melihat lagi saya sebagai dokter giginya, tetapi mereka melihat saya sebagai Dirjen Tenaga Kesehatan. Nah, mungkin itu. Nah, kembali lagi ke hal tersebut. Tentunya tidak mudah kalau mereka tidak kemudian menganggap saya pantas untuk di situ, untuk saya melakukan edukasi kepada dokter-dokter yang umumnya juga banyak yang sudah sangat senior. Nah, alhamdulillah dengan pendekatan, dengan
soft skill. Tadi saya setuju sama saya biasa bilang Hairul, jadi bingung dengan Pak Hairul. Itu bahwa memang di bangku sekolah itu harus ditambahkan jiwa entrepreneurship-nya, soft skill-nya. Karena saya punya di bawah saya punya 38 sekolah tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Nah ini saya paksakan mereka, perawat, bidan semua untuk belajar karena kita memang sudah dituntut untuk seperti itu. Nah untuk jiwa entrepreneurship itu tentunya bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa melihat peluang. Nah peluang itulah yang mesti kita ambil. Dan alhamdulillah dengan pendekatan yang baik, saya bisa berkoordinasi dengan dokter-dokter yang senior. Kemudian sering sekali mereka yang semangat membantu kita, dok itu perlu dilakukan pengawasan karena di situ banyak ya tadi flexing, terutama mohon maaf sekarang banyak sekali kan klinik-klinik estetika, ya luar biasa. Padahal sering sekali di situ tidak ada dokter spesialisnya. Betul ya, gitu. Yang akan berakibat sangat fatal. Padahal kita sebagai dokter kita punya batasan kompetensi. Nah inilah kemudian pemerintah tentunya memberikan pengawasan yang luar biasa agar masyarakat tidak tercederai dengan hal-hal yang tidak sesuai. Kan banyak kasus ya. Kemarin kalau nggak salah Anda dengar ya, artis yang sedot lemak kemudian meninggal. Sebulan sebelumnya saya juga dengan Dokter Tompi ada ibu-ibu yang memindahkan lemak ke bagian belakang gitu ya. Itu pun meninggal. Saya bilang sama Dokter Tompi, apa sih pentingnya? Ya buat Dirjen nggak penting, buat dia penting gitu kan. Itu pun meninggal. Nah hal-hal seperti itulah yang mestinya kita lakukan pengawasan secara ketat. Demikian. Baik, artinya dari aspek pemerintah regulasi juga sangat jelas gitu ya Bu ya untuk melindungi terutama edukasi tadi. Baik, terima kasih Dokter Adina. Sekarang kita ke Dokter Aini. Dok, ini kalau kita lihat influencernya tuh luar biasa. Yang didekatinya itu adalah generasi anak muda atau Gen Z. Kalau dulu kita melihat seorang yang sukses di bidang usaha pasti melalui proses. Tapi dengan adanya flexing, dengan adanya media sosial yang menampilkan kesuksesan, klinik yang baru berdiri 1 minggu misalnya dok, tapi udah bisa beli Ferrari misalnya, udah bisa beli pamer dan sebagainya. Memang itu hak individu sebagai manusia, tapi ini punya bad influence untuk anak muda yang ingin berproses sebagai pengusaha. Tanggapannya seperti apa? Ya, itu sepertinya negatif personal branding ya. Sebaiknya teman-teman mungkin menghindari menurut saya. Nah, balik lagi sih Mas Reska bahwa untuk suatu bisnis atau service gitu, kalau mau sustain kita nggak bisa mengandalkan viral sesaat gitu. Mungkin viral bisa langsung mendapatkan exposure atau awareness yang cukup besar gitu ya. Bisa benar-benar sampai nationwide, bisa tahu langsung gitu. Tapi balik lagi bisnis is about terutama di bidang kesehatan atau di bidang service ya, jasa ya. It's about service excellence juga gitu. Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan flexing jadi terkenal, tapi kemudian kualitas jasa yang diberikan sebenarnya nggak bagus gitu, ya nggak bisa bertahan lama juga gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu menurut saya yang berhasil adalah yang bisa sustain sebenarnya gitu, dan itu nggak bisa berdasarkan dari personal brand yang seperti itu, yang flexing seperti itu menurut saya. Jadi tetap harus dengan segala upaya yang untuk menjaga kualitas kontrol, memahami patient journey kita kalau di bidang jasa gitu ya, memahami service excellence, bisa komit, bisa menjaga segala hal gitu ya, sehingga balik lagi sebenarnya kepuasan dari customer atau pasien sih gitu. Itu yang kemudian akan berdampak pada kesuksesan dari sebuah bisnis atau sebuah brand, seperti itu sih. Baik, jadi artinya pertama bahwa tidak ada kesuksesan yang bisa diraih seperti membalik telapak tangan. Itu hal yang perlu dipahami. Jadi semuanya harus melewati sebuah proses
seperti menaiki anak tangga. Jadi harus satu demi satu ya. Kalau kita langsung kedua, tiga anak tangga, itu kecenderungan keplesetnya besar. Ya, makanya harus dinaiki satu demi satu. Jadi saya memulai usaha dari sektor informal. Ya, tidak punya pegawai ya, seperti tadi Mbak ya, ngepel sendiri, semua sendiri, lalu punya pegawai satu ya, 2, 3 ya, lalu mulai merekrut manajer dari pengusaha informal, dari pengusaha kecil jadi pengusaha menengah, dari pengusaha menengah jadi pengusaha besar, sampai jadi konglomerat. Itu semuanya melalui sebuah proses 42 tahun ya. Jadi kuncinya itu kesabaran ya. Orang kan lihat ujungnya, nggak lihat prosesnya, benar nggak Pak? Ya, jadi orang yang dilihat tuh ujungnya, tapi orang nggak mau lihat prosesnya. Nah, proses itu penting ya. Jadi ini juga menjadi harapan buat kita. Kita pengen orang-orang muda kita sekarang itu, sosial media adalah sebuah keniscayaan. Saya menyadari, saya nggak pakai sosial media, saya nggak punya Instagram, saya nggak punya Facebook, saya nggak punya TikTok, saya nggak punya WA aja saya nggak pakai. Ya kenapa? Karena saya nggak mau diganggu. Gitu. Waktu saya, konsentrasi saya will be focus for running the business. Ya, jadi fokus juga penting. Karena bayangin, kalau you punya TikTok pulang dari ini TikTokan aja gitu, waktunya nggak ada gitu ya. Saya ini pekerja keras. Jadi salah satu kunci sukses saya adalah kerja keras. Ya, jadi zaman dulu ya saya itu kerja bisa sampai jam 2, jam 3 pagi dini hari, jam 8 saya sudah balik lagi di kantor. Ya, Sabtu Minggu saya tidak istirahat, saya tetap kerja di pabrik. Ya, jadi nggak ada kesuksesan itu instan tuh nggak ada. Kuncinya kalau instan itu lihat aja sekarang flexing semua segala macam, ujungnya masuk penjara. Ya gitu. Karena apa? Ya itu nggak bisa. Jadi semua harus dilalui ya melalui sebuah proses dan perlu kesabaran, namanya passionate. Kalau kita passionate itu melalui semua kesulitan itu dengan kenikmatan gitu, kita merasa nyaman untuk melalui itu semua.